Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Muarif. Kesempatan ini kita akan membuat pestisida nabati. Nah, sebelum kita membuat pestisida nabati, perlu saya jelaskan bahwa pestisida nabati itu apa dulu. Perlu kita ketahui bersama bahwa pestisida nabati itu merupakan pestisida yang bahan aktifnya berasal dari bagian-bagian tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa sih bagian-bagian tumbuhan itu yang bisa kita gunakan atau bagaimana ciri-ciri dari bagian-bagian tumbuhan yang kita gunakan. Nah, yang pertama, bagian tumbuhan yang bisa kita gunakan dengan ciri-ciri yaitu tumbuhan itu atau bagian tumbuhan itu memiliki bau yang sangat khas. Nah, jadi seperti bau yang sangat menyengat dan kita ketahui bahwa bagian tumbuhan itu, oh ini si tumbuhan itu. Nah, jadi yang pertama itu baunya khas. Yang kedua itu memiliki rasa yang pahit. Dan yang ketiga memiliki aroma yang tidak sedap. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai pestisida nabati. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat pestisida nabati? Nah, pestisida nabati ini sangat mudah untuk kita buat. Bahan-bahannya pun banyak tersedia di lingkungan kita. Nah, kali ini kita membuat pestisida nabati harus mempersiapkan bahan dan alatnya dulu. Nah, kali ini kita menggunakan bahan yang pertama daun pepaya. Nah, atau kita juga sebut biasa kita sebut dengan daun kates. Nah, ini juga banyak terdapat di lingkungan kita. Kemudian kita gunakan daun sirsak. Oke, yang kemudian kita gunakan bawang putih. Nah, ini juga ada tembakau kering yang sudah dicincang atau sudah dicacah, dan ini juga akan kita gunakan sebagai bahan pembuatan pestisida nabati. Oke, yang pertama daun pepaya ini kita masukkan ke dalam penumbukan, kemudian kita tumbuk seperti halnya kita tumbuk yang bahan-bahan lainnya. Oke, selanjutnya ada daun sirsak. Nah, setelah bagian daun pepaya tadi sudah bercampur, kita masukkan daun sirsak. Tidak perlu tangkai dari daunnya, kita hanya membutuhkan daunnya saja. Nah, kemudian juga kita tumbuk lagi bersama dengan daun pepaya yang sudah kita masukkan pertama. Berikutnya ada bawang putih. Ya, kita masukkan bawang putihnya. Oke, penumbukan dari bahan-bahan tadi sudah selesai. Ini hasilnya. Dapat kita lihat bersama bahwa kita tidak membutuhkan bahan-bahan ini sampai halus kita tumbuknya, tetapi dengan bercampur semua bahan-bahan seperti ini sudah cukup. Jadi kita tidak perlu untuk sampai halus bahan-bahannya semuanya gitu. Nah, jadi setelah bahan semuanya bercampur seperti ini, kemudian kita rendam ke dalam air. Nah, jadi air bisa digunakan dengan air 1 liter ataupun secukupnya yang bisa membuat bahan-bahan ini dapat terendam. Nah, di sini kita lihat bahwa bahan-bahan yang sudah kita tumbuk tadi dan mencampur kita masukkan ke dalam air sudah membuat airnya berubah warna, artinya air yang kita gunakan sudah cukup. Jadi jangan terlalu banyak air yang kita gunakan untuk direndam. Oke, selama masa perendaman seminggu, sebaiknya setiap harinya tutup ini kita buka dan kemudian larutannya kita aduk. Jadi kita harapkan jangan mengendap hanya di bawah. Jadi larutan ini kita aduk seperti ini. Tidak perlu lama, hanya sekitar 1-2 menit itu sudah terlalu lama. Mungkin 1 menit sudah cukup. Jadi kita aduk merata seperti ini. Setelah kita aduk, larutan ini dapat kita tutup kembali dan kita simpan kembali. Nah, lakukan itu setiap hari selama 1 minggu. Baiklah, untuk tahap terakhir dari video tutorial pembuatan pestisida nabati ini dapat saya sampaikan bahwa setelah larutan ini sudah mencapai umur seminggu,
barulah larutan ini dapat kita gunakan. Nah, larutan ini menjadi larutan utama yang kita campurkan ke dalam air di dalam cap untuk kita nyemprot ke tanaman. Tetapi ingat, sebelum kita campur ke dalam cap, larutan ini harus kita saring terlebih dahulu. Nah, agar tidak tersumbat di dalam cap ataupun agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dalam penyemprotan nantinya. Nah, larutan ini bagaimana cara mencampurnya? Nah, perlu diketahui bersama bahwa tidak ada aturan yang baku ataupun tidak ada aturan yang menunjukkan harus ada perbandingan 1 liter air larutan pestisida nabati dicampur dengan 10 liter air biasa. Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti halnya pestisida kimiawi yang memiliki aturan-aturan dalam cara pemakaiannya. Tetapi untuk pestisida nabati ini dapat kita campurkan ke dalam air dengan komposisinya itu air di dalam cap sudah berubah warna. Nah, itu saja acuan yang kita pakai, air di dalam cap sudah berubah warna setelah kita campurkan larutan pestisida nabati ini. Nah, kalau dia sudah berubah warna, artinya itu sudah cukup dan sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman. Demikian video tutorial yang saya buat di kediaman anggota kelompok Tani Sido Urip. Nah, demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.